Bersorak-sorailah, hai putri Sion, bertempik soraklah, hai Israel. Bersukacitalah dan beriarialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu, aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu, aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tema buat kita hari ini, bersukacitalah, Tuhan ada di antara kita. Subtemanya adalah tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Nats kita tadi sebanyak 3 ayatnya yang ke-17a. Nats di atas memberi suatu kelegaan hati atas janji Tuhan bahwa kita aman di tangan Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi, bagaimana beratnya persoalan yang kita alami, dan bagaimana peliknya masalah yang kita hadapi, Tuhan senantiasa dapat memulihkan keadaan dan menyembuhkan luka yang ada di hati kita, dengan catatan tentunya kita harus berserah secara totalitas kepada Tuhan Allah. Iman, percaya, dan berserah kepada Tuhan adalah kunci dan pintu masuk kepada keselamatan serta penyelesaian suatu masalah yang kita hadapi, sepelik dan seberat apapun beban itu. Akan tetapi, ketidaksabaran kita dan ketakutan serta goda dunia terkadang membuat kita bimbang dan galau. Salah seorang dari murid Yesus juga mengalami hal kebimbangan, walau pada saat itu sebenarnya dia juga bersama-sama dengan Yesus. Simon Petrus melihat Yesus berjalan di atas air di danau Tiberias. Lalu Simon berseru, "Suruhlah saya datang kepadamu." Lalu Yesus menjawab, "Datanglah." Ternyata Simon Petrus bisa berjalan di atas air di dalam danau itu. Namun melihat ada datang gelombang, dia menjadi ketakutan dan imannya goyah, dan Petrus pun mulai tenggelam. Namun Yesus segera menolongnya. Simon Petrus tidak jadi tenggelam. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus, khususnya kepada anak-anak dan cucu saya. Saya berkhotbah ini, bersaksi ini, bukan karena saya orang yang bersih, tanpa kelemahan, tanpa dosa. Juga bukan karena tidak mengenal takut atas goda dunia. Tetapi dari perjalanan waktu hingga usia tua saya saat ini, saya telah mengalami pahit getirnya hidup, juga kesenangan, ketenangan, dan kenikmatan yang saya dapat dari Tuhan. Karena banyak kemustahilan yang saya dapat di luar kemampuan saya, lalu saya merasa itu adalah pemberian dan pengasihan Tuhan semata kepada saya. Pengalaman hidup kita ini juga bisa menjadi kesaksian bagaimana pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan kepada kita
dan bagaimana pengasihan Tuhan itu kepada kita masing-masing. Salah satu kejadian dan keajaiban yang saya alami pada saat itu adalah saya masih teringat dengan jelas apa yang terjadi kepada saya pada tahun 1974 saat saya berumur 24 tahun. Atas kebatilan seseorang, saya harus mengalami sakit mata selama 2 bulan dan tim dokter di rumah sakit sudah angkat tangan dan menyuruh saya supaya cari pengobatan di luar saja, supaya cari pengobatan tidak lagi melalui dokter karena sakit itu sudah dianggap penyakit di luar medis. Saya sudah merasa di dalam jurang yang paling dalam ketakutan yang hampir-hampir putus asa karena akan menjadi mata saya buta. Sudah membayang di depan di mana rumah sakit dan dokter sudah angkat tangan, dan kami juga sudah mulai capek pergi ke orang-orang pintar di luar sana karena tidak membawa perubahan dan hasil kepada penyakit saya. Dalam keputusasaan itu, saya berseru kepada Tuhan Allah dan Yesus Kristus karena hanya Dialah tempat pengaduan saya saat itu. Dialah benteng terakhir saya. Selama 3 hari 3 malam, saya berdoa tanpa henti-henti dan tanpa putus-putusnya memohon pengampunan atas dosa dan penyembuhan kepada mata saya. Doa yang sama saya ulang-ulang terus menerus selama 3 hari 3 malam. Dan saya hanya terjeda waktu makan, mandi, dan tidur. Di luar itu saya berdoa tidak putus-putusnya. Selama mata saya masih terbuka dan terjaga, tidak putus-putusnya saya memohon kepada Tuhan. Ternyata doa itu dahsyat adanya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Mazmur 145 ayatnya yang ke-8. Keesokan harinya oleh seseorang saya dan kami dipertemukan dengan salah seorang bapak yang bisa mengobati mata saya, dan hanya dalam waktu tempo 3 hari mata saya sudah menjadi sembuh dan menjadi normal kembali. Terpujilah Tuhan. Saya selalu bersaksi atas kejadian ini yang saya alami ini karena pengasihan Tuhan itu sangat nyata di dalam hidup saya. Di kemudian hari, derita yang saya alami ini ternyata memberi hikmat di dalam perjalanan hidup saya, karena saya bisa menjadi tenang dalam pekerjaan dan punya waktu luang yang besar untuk meneruskan sekolah atau kuliah saya di pada malam hari. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang-orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Amsal 10 ayatnya yang ke-29. Di dalam perjalanan hidup kita ini, marilah kita mengingat-ingat berapa besarkah nikmat karunia yang kita dapatkan dari Tuhan, dan berapa besar juga bagian kesusahan atau derita yang kita alami. Jika kita merasakan nikmat karena karunia yang kita dapat lebih besar, maka mengucap syukurlah, mengucap puji-pujianlah kepada Tuhan. Namun, jika kita merasa kesulitan yang kita hadapi seperti tidak putus-putusnya terjadi, maka bersyukur sajalah. Senantiasa kita cukup berdoa kepadanya. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Tertulis di dalam Psalmen 51 ayatnya yang ke-2. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan itu maha pemurah, maha pengasih,
tidak membiarkan umatnya hilang. Dia akan meninggalkan domba-dombanya yang 99 hanya untuk mencari satu domba yang hilang. Kita jugalah yang terhilang itu. Ingatlah yang tertulis dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-22 yang mengatakan, karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita yang telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni, sehingga kerajaan surga itu akan bersorak-sorai karena seorang yang berdosa telah kembali ke tempat Allah. Demikian renungan kita hari ini. Amin.